Kepercayaan adalah fondasi dari segala pencapaian. Ia bukan sekadar keyakinan sederhana, melainkan kekuatan tak terlihat yang menjembatani mimpi dan kenyataan. Seperti kunci yang membuka gerbang, kepercayaan adalah pintu masuk menuju manifestasi keinginan terdalam kita. Alam semesta tidak mempersulit jalan menuju keajaiban. Ia hanya meminta satu hal, kepercayaan penuh. Namun, mengapa begitu sulit bagi kita untuk mempercayai? Mengapa banyak yang merasa bahwa mengandalkan kepercayaan adalah langkah berisiko, seolah-olah melangkah tanpa jaring pengaman? Jawabannya terletak pada dinding tak terlihat yang kita bangun sendiri, keraguan, ketakutan, dan keinginan untuk mengontrol segalanya. Dalam upaya untuk memastikan hasil, kita justru menjauhkan diri dari apa yang paling kita inginkan. Ironisnya, kendali yang kita pikir melindungi, justru menjadi belenggu yang menahan. Kepercayaan adalah menyerahkan diri pada aliran kehidupan. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi memahami bahwa ada batas di mana usaha kita harus berhenti, dan keajaiban harus mengambil alih. Alam semesta bekerja dengan cara yang jauh melampaui pemahaman manusia. Ketika kita mempercayai proses ini, kita mengundang keajaiban yang tak pernah kita bayangkan. Manifestasi, atau seni mencipta realitas, membutuhkan satu prasyarat utama, kepercayaan. Bayangkan seseorang yang menanam benih, tetapi setiap hari menggali tanah untuk memeriksa apakah benih itu telah tumbuh. Tindakan ini bukan hanya menghentikan pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan terhadap proses alam. Demikian pula, hidup kita adalah tanah tempat mimpi kita ditanam. Kepercayaan adalah pupuk yang memungkinkan mereka tumbuh. Tanpa kepercayaan, kita menjadi seperti pelaut yang mendayung melawan arus, melawan kekuatan yang sebenarnya ingin membawa kita ke tempat tujuan. Dengan kepercayaan, kita menjadi seperti pelaut yang membentangkan layar, memanfaatkan angin yang ditiupkan alam semesta untuk membawa kita ke pelabuhan impian. Banyak orang percaya bahwa hambatan terbesar berasal dari luar, situasi, orang lain, atau bahkan nasib buruk. Namun, kenyataannya, penghalang terbesar seringkali berasal dari dalam. Ketakutan akan kegagalan, rasa tidak layak, atau keinginan untuk mengontrol semua aspek kehidupan menciptakan jarak antara kita dan manifestasi keinginan. Dalam kebanyakan kasus, alam semesta siap memberikan apa yang kita inginkan, tetapi kita yang belum siap untuk menerimanya. Ironi terbesar dalam hidup adalah bahwa kita sering menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri. Bukan alam semesta yang menahan apa yang kita inginkan, melainkan ketidakmauan kita untuk melepaskan diri dan mempercayai aliran hidup. Ketika kita terus-menerus bertanya, apakah ini akan berhasil? Atau, bagaimana jika gagal? Kita mengirimkan sinyal ketidakpercayaan kepada alam semesta. Sinyal ini adalah penghalang energi yang membuat kita tetap terjebak di tempat. Kepercayaan adalah tindakan revolusioner di dunia yang penuh keraguan. Itu adalah pernyataan kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima. Ketika kepercayaan menjadi kunci utama Anda, gerbang manifestasi terbuka, dan dunia mulai menari sesuai ritme keinginan Anda. Semua yang Anda inginkan sudah menunggu, tetapi pertanyaannya, apakah Anda bersedia mempercayai? Hidup di saat ini adalah seni sederhana, namun mendalam yang sering kita abaikan. Dunia modern memaksa kita untuk terus bergerak, terus merencanakan, dan terus mengingat. Akibatnya, kita terjebak dalam spiral mental yang membawa kita jauh dari satu-satunya tempat di mana kekuatan sejati ada, saat ini. Kepercayaan tidak bisa tumbuh di masa lalu atau masa depan, karena keduanya hanyalah bayangan, satu sudah berlalu dan yang lain belum tiba. Kepercayaan adalah akar yang hanya dapat bertumbuh di tanah masa kini. Ketika kita benar-benar hadir di saat ini, kita membuka ruang bagi kemungkinan tanpa batas. Kehadiran penuh adalah bentuk kepercayaan tertinggi, kepercayaan bahwa saat ini adalah cukup, dan dari sini, segalanya dapat dimulai. Namun, ini tidak mudah dilakukan. Kita terbiasa hidup dalam pikiran kita, mengulang-ulang kenangan lama yang menyesakan atau merencanakan masa depan yang penuh kecemasan. Dalam proses ini, kita kehilangan momen yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk mencipta.
Pernahkah Anda menyadari bagaimana saat-saat kebahagiaan terbesar Anda terjadi ketika Anda lupa waktu? Ketika Anda benar-benar hadir, dunia terasa lebih hidup, lebih nyata, dan lebih penuh makna. Itu karena hanya dalam momen sekarang, energi kreatif alam semesta dapat mengalir melalui Anda tanpa gangguan. Namun, kebanyakan dari kita hidup di dua tempat yang melelahkan, masa lalu dan masa depan. Masa lalu menarik kita dengan beban kenangan dan penyesalan, sementara masa depan mengikat kita dengan ketakutan dan kekhawatiran. Pikiran kita menciptakan ilusi bahwa dengan terus merenungkan masa lalu atau mempersiapkan masa depan, kita akan lebih aman atau lebih terkendali. Tapi, ironinya, ini justru membuat kita kehilangan kekuatan terbesar kita, kekuatan untuk bertindak dan mencipta di saat ini. Ketika pikiran kita terperangkap dalam waktu, kepercayaan pun memudar. Bagaimana mungkin kita mempercayai proses alam semesta jika kita terus-menerus terganggu oleh apa yang telah terjadi atau apa yang belum terjadi? Hidup di saat ini bukan hanya sebuah keahlian, tetapi juga landasan dari kepercayaan yang tak tergoyahkan. Latihan untuk hadir di saat ini adalah jalan menuju kepercayaan yang mendalam. Ini adalah kebiasaan yang membutuhkan disiplin, tetapi hasilnya akan mengubah hidup Anda. Mulailah dengan langkah kecil. Sadari napas Anda, perhatikan detail kecil di sekitar Anda, atau hanya duduk diam dalam keheningan tanpa mencoba mengubah apapun. Latihan ini menciptakan ruang di dalam diri Anda, ruang untuk melihat, merasa, dan terhubung dengan energi penciptaan yang ada di sini dan sekarang. Kehadiran memungkinkan kita untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya, tanpa ilusi atau bias. Dengan kehadiran, kita mulai memahami bahwa masa lalu dan masa depan hanyalah pikiran, sementara saat ini adalah kenyataan. Dari tempat ini, kepercayaan lahir secara alami. Anda tidak lagi merasa perlu untuk mengontrol setiap hasil atau memahami setiap detail. Anda hanya tahu bahwa apa yang ada di sini sudah cukup, dan dari sini semuanya mungkin. Setiap momen adalah pintu menuju keajaiban. Jika Anda hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, Anda tidak hanya membuka pintu itu, Anda melangkah masuk ke dalamnya. Dalam keheningan saat ini, ada kekuatan yang menunggu untuk membawa Anda ke kehidupan yang Anda inginkan. Syaratnya, percaya, dan hadir sepenuhnya. Keraguan adalah bisikan halus yang merayap masuk, menyusup ke pikiran Anda dengan pertanyaan, bagaimana jika, atau, apakah ini benar-benar mungkin? Tanpa disadari, keraguan menanam benih ketakutan, yang jika dibiarkan tumbuh, akan membangun dinding tak terlihat antara Anda dan keinginan terdalam Anda. Keraguan adalah musuh utama kepercayaan, tetapi juga adalah pintu menuju pertumbuhan jika Anda belajar menghadapinya dengan keberanian dan kesadaran. Setiap kali Anda merasa ragu, energi Anda terpecah. Satu bagian dari diri Anda ingin melangkah maju, sementara bagian lain menarik Anda mundur. Ini menciptakan konflik batin yang melumpuhkan tindakan dan membingungkan visi. Keraguan seringkali menyamar sebagai logika atau kehati-hatian, tetapi sebenarnya ia adalah manifestasi dari ketakutan terdalam Anda, ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian. Namun, penting untuk diingat bahwa keraguan adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Ia tidak datang untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menguji kepercayaan Anda. Alam semesta tidak menuntut kepercayaan yang sempurna, tetapi mengundang Anda untuk memilih kepercayaan meski ada keraguan. Dan disinilah kekuatan sejati terletak, dalam memilih kepercayaan, bahkan ketika keraguan berusaha merajai pikiran Anda. Mengatasi keraguan bukan berarti menghilangkannya sepenuhnya, melainkan belajar untuk tidak memberinya kekuatan. Setiap kali Anda memilih kepercayaan daripada keraguan, Anda tidak hanya memperkuat kemampuan Anda untuk mencipta, tetapi juga melemahkan cengkeraman keraguan itu sendiri. Pola pikir Anda mulai bergeser dari, apakah saya bisa melakukannya, menjadi, saya percaya, apapun yang terjadi. Pergeseran ini dimulai dengan mengenali bahwa keraguan hanyalah pikiran, bukan kebenaran. Ia hanyalah refleksi dari ketakutan yang belum teratasi, bukan realitas Anda. Ketika Anda menyadari hal ini,
Anda mulai melihat keraguan sebagai sesuatu yang bisa dilewati, bukan dinding yang tak tertembus. Kepercayaan sering disalahartikan sebagai kualitas bawaan atau pemberian ilahi. Namun, kepercayaan sebenarnya adalah keterampilan, sesuatu yang bisa diasah dan diperkuat dengan praktik. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh keyakinan, meski ada keraguan, adalah latihan dalam kepercayaan. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana. Percayai diri Anda dalam membuat keputusan kecil sehari-hari. Saat Anda melakukannya, kepercayaan Anda pada diri sendiri dan pada aliran kehidupan akan tumbuh. Dengan waktu, tindakan-tindakan kecil ini akan berubah menjadi dasar yang kokoh untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Keraguan adalah bayangan yang akan selalu ada, tetapi ia tidak perlu mendefinisikan jalan Anda. Setiap kali Anda menghadapi keraguan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan saya pilih, keraguan atau kepercayaan? Pilihan ini adalah langkah kecil yang membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang Anda inginkan. Dalam keheningan yang mendalam, jauh di dalam hati Anda, ada suara kecil yang mengatakan bahwa semuanya mungkin. Dengarkan suara itu, dan ambil langkah maju dengan keyakinan. Alam semesta tidak meminta Anda untuk menghilangkan keraguan sepenuhnya, tetapi untuk melangkah meskipun keraguan itu ada. Dalam setiap langkah tersebut, keajaiban sedang bekerja, dan kehidupan yang Anda impikan semakin mendekat. Emosi adalah energi yang bergerak melalui diri Anda, memberikan warna pada setiap pikiran dan tindakan. Ketika Anda memiliki visi besar untuk hidup, emosi Anda menjadi kompas yang menentukan apakah Anda mendekati atau menjauhi keinginan Anda. Namun, banyak dari kita sering terjebak dalam pusaran emosi negatif seperti rasa bersalah, kemarahan, atau ketakutan yang, tanpa disadari, mengirimkan pesan ketidakpercayaan kepada alam semesta. Untuk mencipta selaras dengan visi Anda, penting untuk mengelola emosi ini, mengubahnya menjadi kekuatan yang mendukung perjalanan Anda. Setiap emosi membawa getaran tertentu. Emosi negatif seperti kecemasan, kesedihan, atau kemarahan menciptakan getaran rendah yang tidak selaras dengan visi yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda menginginkan kelimpahan tetapi dipenuhi rasa takut akan kekurangan, pesan yang Anda kirimkan ke alam semesta adalah bahwa Anda tidak percaya pada kelimpahan itu. Sebaliknya, emosi positif seperti rasa syukur, cinta, dan kegembiraan membawa getaran tinggi yang selaras dengan visi Anda. Mereka membuka jalan untuk manifestasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Tetapi bagaimana Anda mengubah emosi negatif menjadi emosi yang mendukung visi Anda? Transformasi emosi dimulai dengan kesadaran. Perhatikan emosi Anda tanpa menilai. Ketika rasa takut muncul, tanyakan pada diri sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan oleh emosi ini? Apa pelajaran yang bisa saya ambil? Dengan mendengarkan emosi Anda, bukan melawannya, Anda menciptakan ruang untuk perubahan. Langkah selanjutnya adalah mengganti emosi rendah dengan emosi tinggi. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang masa depan, alihkan fokus Anda ke sesuatu yang membuat Anda bersyukur. Rasa syukur adalah salah satu alat paling kuat untuk mengubah getaran Anda. Ketika Anda bersyukur, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda percaya pada kebaikan yang sudah ada dan akan datang. Latihan lain adalah membayangkan diri Anda sudah hidup dalam visi Anda. Rasakan kegembiraan, kedamaian, dan kelimpahan yang datang dengan mencapainya. Emosi ini membawa Anda lebih dekat ke realitas yang Anda inginkan, karena alam semesta merespons energi Anda, bukan hanya kata-kata atau pikiran Anda. Rasa syukur sebelum manifestasi juga merupakan bentuk kepercayaan tertinggi. Ketika Anda bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan, Anda mengirimkan sinyal bahwa Anda yakin itu akan datang. Ini adalah tindakan keberanian dan iman yang menarik keinginan Anda lebih dekat dengan cara yang tidak terduga. Mengelola emosi adalah seni menciptakan harmoni dalam diri Anda. Ketika emosi Anda selaras dengan visi Anda menjadi magnet bagi keajaiban. Ini bukan berarti Anda tidak akan pernah merasakan emosi negatif, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk tidak terjebak di dalamnya. Hidup Anda adalah orkestra,
dan emosi Anda adalah nada-nada yang menyusun simfoni itu. Dengan memilih nada yang tepat, syukur, cinta, dan kegembiraan, Anda menciptakan melodi yang selaras dengan keinginan terdalam Anda. Dalam harmoni itu, alam semesta mendengar dan menjawab dengan cara yang luar biasa. Ada ironi mendalam dalam kehidupan. Semakin Anda mencoba mengendalikan sesuatu, semakin sulit untuk mencapainya. Kendali seringkali berasal dari ketakutan, takut akan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian. Namun, dalam usaha keras untuk mengatur semuanya, Anda malah menutup pintu bagi keajaiban yang ingin datang. Melepaskan kontrol bukanlah tanda kelemahan, ini adalah tindakan keberanian, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Kendali memberikan ilusi kekuatan, tetapi pada kenyataannya, ia sering muncul dari ketidakpercayaan pada proses kehidupan. Anda merasa harus memegang kendali atas setiap aspek untuk memastikan hasil yang diinginkan. Namun, obsesi untuk mengatur segalanya menciptakan tekanan dan kecemasan yang hanya menjauhkan Anda dari tujuan. Ketika Anda memegang erat kendali, Anda menghalangi arus alam semesta. Bayangkan sebuah sungai yang deras. Jika Anda terus berjuang melawan arus, Anda tidak hanya menghabiskan energi, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengalir dengan kekuatan yang lebih besar. Kendali adalah upaya melawan arus, sementara melepaskan adalah tindakan mempercayai sungai untuk membawa Anda ke tempat yang Anda tuju. Menyerah bukan berarti menyerah pada hidup. Ini berarti melepaskan cengkeraman Anda pada hasil dan memberikan ruang bagi alam semesta untuk bekerja dengan caranya yang bijak. Menyerah adalah tindakan kepercayaan, keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya, bahkan jika Anda tidak dapat melihat jalannya saat ini. Untuk menyerah, Anda harus memahami bahwa Anda hanya dapat mengontrol dua hal, tindakan dan sikap Anda. Hasilnya selalu berada di luar kendali Anda. Ketika Anda berfokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini dengan niat terbaik dan melepaskan sisanya, Anda membuka pintu bagi keajaiban. Alam semesta selalu bekerja di balik layar, mengatur orang, peluang, dan kejadian untuk membantu Anda. Namun, ia hanya bisa melakukannya jika Anda memberinya ruang. Jika Anda terus-menerus berusaha mengatur setiap langkah, Anda membatasi kemungkinan yang tak terduga. Melepaskan kontrol adalah undangan bagi alam semesta untuk menunjukkan jalannya. Terkadang, keajaiban terjadi melalui cara yang sama sekali tidak Anda duga. Seperti benih yang tidak bisa tumbuh jika Anda terus menggali tanah untuk memeriksanya, visi Anda memerlukan kepercayaan dan waktu untuk berkembang. Ketika Anda melepaskan kontrol, Anda tidak hanya membebaskan diri dari beban kecemasan, tetapi juga menciptakan ruang untuk energi baru. Dengan membiarkan hal-hal mengalir sesuai jalannya, Anda akan terkejut oleh bagaimana hidup membawa Anda ke tempat yang bahkan lebih indah daripada yang Anda bayangkan. Percayalah pada kebijaksanaan alam semesta. Lepaskan kontrol dan biarkan hidup membawa Anda dengan cara yang lembut dan penuh keajaiban. Dalam tindakan menyerah, Anda akan menemukan kedamaian, kepercayaan, dan keindahan yang tak terduga, keajaiban sejati yang telah menunggu untuk menemukan Anda. Hidup memiliki cara berbicara kepada kita, tetapi hanya sedikit yang mendengarkan. Tanda-tanda dan sinkronisitas adalah bahasa rahasia alam semesta, bisikan lembut yang menegaskan bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Mereka adalah isyarat yang menunjukkan Anda berada di jalur yang benar atau bahwa arah baru sedang menanti. Namun, untuk mendengar dan melihatnya, Anda harus melambat, hadir, dan membuka mata hati. Sinkronisitas seringkali muncul seperti kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Sebuah pertemuan yang tidak disengaja tetapi terasa sangat bermakna. Atau serangkaian peristiwa yang tampaknya acak tetapi akhirnya membawa Anda ke tempat yang tepat. Itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa energi Anda telah selaras dengan aliran kehidupan. Setiap sinkronisitas adalah pesan bahwa alam semesta mendukung Anda. Mereka memberitahu Anda bahwa niat, tindakan, dan kepercayaan Anda selaras dengan kekuatan yang lebih besar. Tetapi banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini, menganggapnya kebetulan tanpa arti. Dalam kenyataannya,
Tanda-tanda ini adalah jembatan antara dunia fisik dan spiritual, suara lembut yang meminta Anda untuk memperhatikan. Saat Anda belajar mengenali tanda-tanda, Anda mulai memahami bahwa hidup selalu berbicara. Mungkin itu lirik lagu yang muncul di radio, menjawab pertanyaan yang Anda gumamkan dalam hati. Mungkin itu angka-angka yang terus berulang, atau seseorang yang muncul kembali di saat yang tepat untuk memberikan bantuan. Setiap tanda, sekecil apapun, adalah pengingat bahwa Anda didukung. Menghargai tanda-tanda ini bukan hanya tindakan rasa syukur, tetapi juga cara memperkuat hubungan Anda dengan alam semesta. Semakin Anda menghormati dan memperhatikan pesan-pesan ini, semakin sering mereka muncul, membentuk pola komunikasi yang saling memperkaya antara Anda dan kehidupan. Sinkronisitas membawa keajaiban ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengingatkan Anda bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja dalam ketidakpastian hidup. Ketika Anda mengikuti aliran ini, Anda mulai merasa bahwa segala sesuatu, bahkan yang tampaknya sepele atau menyakitkan, memiliki tujuan. Mungkin Anda menemukan buku yang memberikan jawaban atas pertanyaan Anda, atau bertemu seseorang yang mengubah arah hidup Anda. Keindahan sinkronisitas terletak pada kemampuannya untuk membuat Anda merasa dilihat, didengar, dan dipandu oleh sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Untuk melihat sinkronisitas, Anda harus percaya bahwa hidup selalu berkomunikasi dengan Anda. Diamkan kebisingan pikiran, lepaskan keraguan, dan hadir sepenuhnya. Alam semesta berbicara melalui intuisi, perasaan, dan momen-momen kecil yang membangkitkan rasa ingin tahu Anda. Setiap tanda adalah undangan untuk mempercayai perjalanan Anda. Dengan membuka diri terhadap bahasa alam semesta, Anda akan mulai merasakan hubungan mendalam dengan segala sesuatu di sekitar Anda. Ini bukan tentang mengendalikan hidup, tetapi tentang menyerah pada aliran yang selalu membawa Anda ke tempat yang tepat, pada waktu yang sempurna. Keajaiban sejati terletak dalam pengakuan bahwa Anda selalu, tanpa syarat, dipandu. Kepercayaan sejati melampaui sekadar pikiran. Ia menjadi cara hidup. Ia tidak lagi sesuatu yang Anda perjuangkan, tetapi sesuatu yang Anda rasakan dalam setiap tindakan, pikiran, dan emosi Anda. Ketika kepercayaan menjadi identitas Anda tidak hanya hidup dengan harapan, tetapi dengan kepastian yang dalam bahwa apapun yang Anda butuhkan akan datang tepat pada waktunya. Anda berhenti mengejar kehidupan dan mulai menarik kehidupan kepada Anda. Ketika kepercayaan menjadi bagian dari identitas Anda berhenti memandangnya sebagai sesuatu yang harus dibuktikan. Anda mulai menjalani hidup dengan keyakinan penuh, bahkan di tengah ketidakpastian. Ini bukan tentang membutakan diri terhadap realitas, tetapi tentang melihat realitas dari perspektif yang lebih tinggi, bahwa segalanya bekerja untuk kebaikan Anda, meskipun Anda tidak selalu memahami caranya. Bayangkan seorang pelukis yang berdiri di depan kanvas kosong. Jika ia ragu dengan setiap goresan kuas, takut akan hasil akhirnya, karyanya akan penuh dengan ketidaktentuan. Tetapi ketika ia percaya pada visinya, setiap sapuan kuas menjadi ungkapan kepercayaan itu. Demikian juga, kepercayaan yang terwujud mengalir melalui tindakan Anda, menciptakan realitas yang selaras dengan impian Anda. Hidup dengan kepercayaan berarti melepaskan beban ketakutan dan keraguan. Anda tidak lagi menghabiskan energi untuk bagaimana jika atau apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Sebaliknya, Anda memasuki keadaan aliran di mana intuisi menjadi pemandu Anda. Kepercayaan membawa kebebasan karena Anda tidak lagi merasa perlu mengendalikan segala sesuatu di sekitar Anda. Anda memahami bahwa segala sesuatu akan datang dengan cara dan waktu yang tepat. Hidup dalam kepercayaan juga berarti menghadapi tantangan dengan keberanian. Ketika badai kehidupan datang, Anda tidak melarikan diri. Anda berdiri dengan keyakinan bahwa badai itu bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk memperkuat Anda. Anda menjadi seperti pohon yang berakar kuat, tidak terombang-ambing oleh angin kencang. Kepercayaan sebagai identitas Anda menciptakan perubahan mendalam dalam cara Anda berinteraksi dengan dunia. Anda tidak lagi merasa harus berjuang untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, karena Anda memahami bahwa alam semesta tidak memberi berdasarkan usaha,
tetapi berdasarkan siapa diri Anda. Ini adalah pergeseran dari melakukan ke menjadi. Ketika Anda menjadi seseorang yang selaras dengan kepercayaan, keajaiban mulai bermunculan. Anda tidak perlu mengejar cinta, kelimpahan, atau kebahagiaan, semua itu datang kepada Anda karena Anda telah menjadi magnet bagi hal-hal tersebut. Alam semesta merespons siapa Anda, bukan apa yang Anda inginkan. Ketika kepercayaan menjadi identitas Anda, hidup berubah menjadi tarian yang indah. Anda berhenti memaksakan dan mulai mengalir. Keinginan Anda terwujud dengan kemudahan karena Anda tidak lagi melawan arus, melainkan berenang di dalamnya. Kepercayaan sebagai identitas adalah puncak dari perjalanan spiritual Anda. Ini adalah kebebasan sejati, di mana Anda tahu bahwa Anda selalu didukung. Dengan kepercayaan yang begitu mendalam, Anda tidak hanya menginspirasi kehidupan Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Anda menjadi cahaya yang memancarkan keyakinan, mengingatkan dunia bahwa hidup, pada dasarnya, adalah perjalanan yang penuh keajaiban. Setiap hari, hidup memberikan Anda sebuah undangan. Undangan untuk memilih, apakah Anda akan percaya pada aliran hidup atau melawan dengan ketakutan dan keraguan? Pilihan ini tampak sederhana, namun dampaknya sangat mendalam. Pilihan itu menentukan apakah Anda berjalan dalam harmoni dengan alam semesta atau berjuang melawan arus yang tak mungkin Anda kendalikan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang Anda pilih sekali untuk selamanya. Ia adalah latihan harian, keputusan yang Anda buat di tengah kebisingan pikiran dan ketidakpastian dunia. Setiap momen membawa peluang baru untuk mempraktikkan kepercayaan. Ketika rencana Anda tidak berjalan sesuai harapan, ketika pintu-pintu tampaknya tertutup, ketika Anda berdiri di persimpangan tanpa petunjuk kemana harus melangkah, kepercayaan menjadi pilihan yang membedakan. Hidup Anda dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil ini. Ketika Anda memilih percaya, Anda melepaskan beban yang tidak perlu. Beban dari kekhawatiran, rasa takut, dan keraguan. Anda menyerahkan diri pada kebijaksanaan yang lebih besar, membuka ruang bagi kemungkinan yang melampaui logika. Seringkali, kita salah mengira kepercayaan sebagai kelemahan atau pasrah tanpa arah. Namun, kenyataannya adalah sebaliknya. Kepercayaan memerlukan keberanian yang luar biasa. Ia adalah tindakan aktif dari keyakinan dalam menghadapi ketidakpastian. Alam semesta tidak meminta Anda untuk sempurna, hanya untuk bersedia percaya. Ada momen-momen di mana hati Anda berbisik untuk melepaskan kendali, untuk melangkah maju tanpa jaminan, untuk menerima apa yang datang dengan tangan terbuka. Ini adalah panggilan dari alam semesta, sebuah ajakan untuk mempercayai bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan Anda, bahkan ketika jalan di depan tampak gelap. Ketika Anda memilih kepercayaan, Anda mengundang keajaiban ke dalam hidup Anda. Tidak ada yang lebih kuat daripada keyakinan yang tak tergoyahkan. Kepercayaan membawa ketenangan di tengah badai, kejelasan di tengah kebingungan, dan kekuatan di tengah kelemahan. Anda mulai melihat bahwa setiap tantangan adalah peluang, setiap hambatan adalah batu loncatan, dan setiap penundaan adalah waktu yang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dengan kepercayaan, hidup menjadi perjalanan yang mengalir dengan kemudahan. Anda berhenti melawan arus, berhenti mencoba mengontrol hasil, dan mulai mempercayai proses. Anda menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang Anda inginkan, tetapi selalu memberikan apa yang Anda butuhkan. Pilihan untuk percaya adalah kunci kebebasan sejati. Ketika Anda memilih kepercayaan, Anda melepaskan diri dari rantai keraguan dan ketakutan. Anda memberi ruang bagi kehidupan untuk menunjukkan keindahannya. Dan perlahan, Anda mulai merasakan keajaiban yang selalu ada di sekitar Anda. Keajaiban yang menunggu Anda untuk membuka hati dan menerima. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih kepercayaan. Dan setiap kali Anda memilih percaya, Anda semakin selaras dengan aliran hidup, semakin dekat dengan impian Anda, dan semakin dalam terhubung dengan kebijaksanaan alam semesta. Kepercayaan, pada akhirnya, bukan hanya pilihan. Itu adalah jalan menuju kehidupan yang penuh keajaiban.
Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.